Vigo berdiri di halaman depan rumah tua itu, tangannya memegang sapu lidi yang sudah usang. Rumput liar di sekitarnya setinggi betis, penuh dengan daun kering yang berderit kalau diinjak. Angin sore bertiup pelan, membawa suara bambu di pinggir. Sawah yang bergoyang-goyang, seperti ada orang berbisik di kejauhan. Rumah kayu di depannya tampak miring sedikit. Atap gentengnya bolong di beberapa tempat, dan dindingnya penuh lumut. Di dalam, lantai kayu tua berderit setiap ada yang melangkah, dan bau apek menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah yang entah dari mana asalnya. Vigo, anak kecil berusia 8 tahun dengan rambut ikal berantakan, menggaruk kepalanya. Dia benci rumah ini. Benci karena tak pernah boleh rapi. Vigo, jangan pegang sapu itu. Tiba-tiba suara ibunya, Ria, terdengar dari dalam. Wanita itu muncul di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya lelet jalannya seperti orang yang baru bangun tidur. Dia memakai daster lusuh, rambutnya disanggul asal-asalan. Vigo menoleh, sapu di tangannya langsung jatuh ke tanah. Ibu bilang berapa kali, jangan rapihin apa-apa di sini. Ria mendekat cepat, nadanya keras tapi ada getar aneh di suaranya, seperti takut. Vigo mengerutkan kening. Tapi rumah kita jelek banget, Bu. Teman-teman aku di sekolah bilang kita tinggal di rumah hantu. Dia menendang rumput di depannya, kesal. Di sekolah tadi, temannya Budi ngeledek dia karena rumahnya penuh sarang laba-laba. Vigo malu, tapi lebih benci lagi sama peraturan aneh di rumah ini. Ibu selalu marah kalau dia coba bersihin apapun, bahkan cuma nyapu halaman. Ria diam sejenak, matanya melirik ke arah sawah, seperti mencari sesuatu. Kamu nggak perlu dengerin mereka. Yang penting kita punya tempat tinggal. Jawabnya pelan. Tapi Vigo tahu ibunya cuma cari alasan. Dia balik masuk ke dalam, meninggalkan Vigo sendirian di halaman. Anak itu cuma bisa mendengus, lalu duduk di bangku kayu yang sudah lapuk di teras. Dari dalam rumah, suara kakaknya terdengar samar. Bu, kapan sih kita pindah dari sini? Aku malu bawa teman ke rumah. Itu suara Azmi, kakak tertua Vigo yang berusia 15 tahun. Dia duduk di meja makan yang cuma punya 3 kaki. Kaki keempatnya diganti batu bata. Di sebelahnya Putri, kakak perempuan Vigo yang berusia 12 tahun. Cuma mengangguk setuju, sambil mainin ujung rambutnya yang panjang. Bener, Bu, rumah orang lain di kampung pada bagus, kita kok kayak gini terus? Ria menoleh ke arah mereka, tangannya sibuk nyuci piring di ember plastik yang udah retak. Kalian gak usah protes. Ini rumah peninggalan kakek kalian, kita harus syukuri. Suaranya datar tapi matanya gak berani ketemu sama anak-anaknya. Azmi cuma nyengir sinis lalu berdiri dan pergi ke kamarnya sambil banting pintu kayu yang sudah reyot. Putri menghela napas, ikut berdiri dan masuk kamar tanpa bilang apa-apa lagi. Vigo cuma ngeliatin dari teras bingung kenapa semua orang di rumah ini kayak orang takut. Malam mulai turun. Langit di atas Subang berubah jadi abu-abu tua, kabut tipis mulai naik dari sawah di belakang rumah. Vigo masuk ke dalam, duduk di kursi tua di ruang tamu yang penuh debu. Dia dengar suara tikus lari di atas plafon, kecil tapi bikin bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, ada pintu kecil yang selalu dikunci. Kayunya penuh coretan aneh yang Vigo nggak ngerti. Dia pernah tanya ke ibunya soal pintu itu, tapi Ria cuma bilang, jangan deket-deket, itu kamar Bapak. Tapi Bapak, Darmawan, jarang kelihatan di rumah. Dia bos pabrik kerupuk di kampung sebelah, pulangnya selalu malam. Dan kalau ada di rumah, dia cuma diem, mukanya pucat kayak orang sakit. Vigo nggak suka Bapak. Bukan karena Bapak galak, malah Bapak jarang ngomong. Tapi ada sesuatu yang aneh sama dia. Matanya selalu liar kayak orang yang nyari sesuatu. Dan setiap Bapak pulang, bau aneh ikut masuk ke rumah. Kayak bau tanah basah dicampur sesuatu yang busuk. Vigo pernah bilang ke Putri soal itu, tapi kakaknya cuma bilang, mungkin Bapak capek kerja. Vigo nggak yakin, tapi dia nggak tanya lagi. Di luar, suara jangkrik mulai nyanyi, bercampur sama angin yang bikin daun bambu bergesekan. Vigo melirik ke jendela, cuma gelap yang kelihatan. Tiba-tiba,
Dia dengar suara kecil dari atap kayak ada yang jalan pelan-pelan. Dia kira tikus lagi, tapi suaranya lebih berat kayak langkah kaki. Jantungannya langsung cepet, tapi dia coba tenangin diri. Mungkin cuma kucing, gumamnya sendiri. Meskipun dia tahu kucing nggak bakal jalan di atap rumah setinggi ini. Ria keluar dari dapur, mukanya tambah pucat. Dia berdiri di tengah ruang tamu, matanya melirik ke pintu kecil itu, lalu ke arah Vigo. "Udah malam, masuk kamar sekarang," katanya tegas. Vigo mau protes, tapi lihat muka ibunya yang aneh. Dia cuman ngangguk dan cepet-cepet ke kamar. Di dalam kamarnya yang cuman ada kasur tipis dan lemari kayu penuh rayap, Vigo duduk sambil tarik selimut. Dia coba tidur, tapi suara langkah kecil di atap tadi masih kebayang-bayang. Di kampung, orang-orang mulai bisik-bisik soal rumah keluarga Darmawan. Ada yang bilang, rumah itu berpenghuni. Maksudnya bukan cuma manusia yang tinggal di sana. Pak RT, orang tua yang selalu bawa tongkat kemana-mana, pernah bilang ke tetangga, rumah yang nggak pernah rapih itu tanda ada yang nggak beres. Orang Subang tahu, jin suka tempat kotor. Vigo nggak dengar itu langsung, tapi Budi, teman sekolahnya, pernah cerita sambil ketawa. "Kalian tinggal sama hantu ya?" Vigo cuma diem, tapi dalam hati dia mulai takut beneran. Malam itu, Vigo tidur, sambil pelukin bantal berharap besok rumah ini nggak seheboh yang dia bayangin. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan aneh yang nggak bisa dia jelasin. Rumah ini punya rahasia, dan dia tahu itu. Cuma, dia belum tahu sebesar apa rahasia yang disembunyiin ibu sama bapaknya. Pagi di kampung Subang masih sepi. Cuma ada suara ayam berkokok dan embun yang jatuh dari daun pisang di pinggir jalan tanah. Vigo duduk di teras, kakinya menggantung di bangku kayu yang goyah. Dia lihat bapaknya, Darmawan, keluar dari rumah dengan langkah cepat. Pria itu pakai kemeja lusuh yang kebesaran, celananya penuh noda minyak, dan wajahnya pucat kayak kertas basah. Di tangannya ada tas kain tua yang selalu dia bawa ke pabrik kerupuk. "Aku pulang malam," katanya singkat ke arah Ria yang berdiri di pintu, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Vigo cuma diam, matanya ikutin bayangan bapak yang hilang di tikungan. Jalan. Pabrik kerupuk Darmawan ada di kampung sebelah, sekitar 2 kilometer dari rumah. Tempatnya besar untuk ukuran kampung, bangunannya dari tembok bata yang sudah kusam, atap sengnya berderit kalau angin kenceng. Di dalam, puluhan orang kerja, sibuk goreng kerupuk, bungkus plastik, dan angkut barang ke truk. Bau minyak dan tepung, udah biasa buat mereka. Tapi ada yang bilang, kadang ada aroma lain yang nyelinap, bau kemenyan yang cuma tercium kalau Darmawan ada di sana. Pekerja di pabrik nggak banyak ngomong soal bos mereka. Mereka cuma bilang, Pak Darmawan orang baik, tapi aneh. Vigo pernah dengar cerita itu dari Budi, yang bapaknya kerja di sana. Hari itu, Darmawan berdiri di sudut pabrik, ngawasin pekerja dari kejauhan. Matanya nggak berkedip, tangannya sibuk nyatet sesuatu di buku kecil yang selalu dia simpen di saku. Di dekatnya, ada meja kayu penuh noda hitam, tempat dia biasa duduk sendiri. Pekerja nggak berani deketin meja itu, bukan karena takut, tapi entah kenapa rasanya nggak enak. Salah satu pekerja, Mang Udin, pernah cerita ke temennya sambil bisik-bisik. "Kemarin aku lelet beresin tepung, Pak Darmawan ngeliatin aku lama banget. Matanya kayak bukan manusia, aku sampai merinding." Cerita itu cepat nyebar, tapi enggak. Ada yang berani tanya langsung ke Darmawan. Sore harinya Vigo sama Azmi duduk di warung dekat sekolah, makan bakso pakai duit jajan dari ibu. Azmi, yang badannya tinggi kurus dan suka nyanyi-nyanyi sendiri, tiba-tiba buka suara. "Kamu pernah nggak sih ngerasa bapak aneh?" Vigo nggak langsung jawab, cuman nyendok kuah bakso sambil mikir. "Maksudnya gimana, Kak?" tanyanya pelan. Azmi nyengir, tapi matanya serius. Dia pulang malam mulu, terus bau badannya aneh, kayak orang abis dari kuburan. Vigo nyaris nyemprotin kuah dari mulutnya, tapi dia tahan. Dia ingat bau itu, bau tanah basah yang bikin hidungnya gatal. Malam dateng cepet. Langit di atas rumah tua keluarga Darmawan udah gelap, cuma ada lampu bohlam kecil di ruang tamu yang nyala redup. Ria berdiri di dapur, nyuci piring dengan gerakan cepet, kayak buru-buru.
Putri duduk di meja makan, buka buku pelajaran, tapi matanya bolak-balik ke pintu depan. "Bapak kapan pulang, Bu?" tanyanya tanpa ngeliat ibunya. Ria berhenti nyuci, tangannya gemeteran. "Malam ini Jumat Kliwon," dia bilang pulang lebih malam. "Kalian kunci pintu kamar masing-masing. Jangan keluar sampai pagi." Nada Ria tegas, tapi ada ketakutan yang nyelinap di suaranya. Vigo yang baru masuk dari teras cuma bisa berdiri bengong. "Kenapa kunci pintu, Bu? Emang ada apa?" Ria nggak jawab, cuma melotot ke arahnya, lalu balik nyuci piring. Putri nutup bukunya keras, berdiri dan pergi ke kamar tanpa bilang apa-apa. Azmi, yang tadi main HP di sudut ruangan, cuma geleng-geleng kepala. "Aku benci peraturan Bapak," gumamnya, lalu ikut masuk kamar. Vigo cuma berdiri di tempat, bingung sama suasana rumah yang tiba-tiba jadi tegang. Jam 10 malam, Darmawan pulang. Pintu depan berderit pas dia masuk, langkahnya pelan banget, kayak orang takut bangunin orang lain. Vigo, yang belum tidur, ngintip dari celah pintu kamarnya. Bapak berdiri di tengah ruang tamu, mukanya pucat banget, matanya liar nyari sesuatu. Dia bawa tas kain itu, tapi sekarang ada noda coklat di sisinya, kayak darah kering. Vigo nahan napas, takut ketahuan. Darmawan melirik ke arah pintu kecil di sudut rumah, lalu masuk ke sana tanpa suara. Pintu itu ditutup pelan, tapi Vigo dengar bunyi kunci diputar dari dalam. Beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar dari atap. Bukan tikus, bukan kucing, tapi langkah kecil yang pelan dan beraturan, kayak ada yang jalan bolak-balik. Vigo tarik selimut sampai nutupin kepala, jantungannya kenceng banget. Dia coba bayangin itu cuma kucing tetangga, tapi suaranya beda. Lebih berat, lebih niat. Di luar kamar, Ria masih berdiri di dapur. Tangannya pegang pisau dapur. Matanya kosong. Dia nggak gerak, cuman dengerin suara itu sampai akhirnya mati sendiri. Di kampung orang-orang mulai cerita soal Darmawan. Ada yang bilang dia sering ke Gunung Sunda, tempat dukun-dukun suka ngumpul. Katanya, dia sowan ke sana buat minta sesuatu, tapi nggak ada yang tahu apa. Mang Udin, yang kerja di pabrik, pernah lihat Darmawan bawa bungkusan kain putih dari truk, terus buru-buru masuk ke ruangannya sendiri. "Aku nggak berani tanya, tapi baunya aneh, kayak sesajen," katanya ke temannya sambil nyalain rokok. Cerita itu nyebar pelan, bikin orang takut, tapi nggak ada yang berani konfrontasi. Vigo akhirnya ketiduran, tangannya masih pegang selimut erat-erat. Dia nggak tahu apa yang bikin bapak pulang malam, atau kenapa ibunya takut sama Jumat Kliwon. Tapi malam itu, dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia lihat bapak berdiri di depan pintu kecil itu, mukanya pucat, matanya merah, dan dari tangannya netes darah. Vigo terbangun tengah malam, keringet dingin banjirin punggungnya. Dia cuma bisa duduk di kasur, dengerin suara angin yang bikin bambu di luar berderit, dan bertanya-tanya apa yang benar-benar disembunyiin bapak. Malam Jumat Kliwon datang lagi, lebih gelap dari biasanya. Langit di atas Subang tertutup awan tebal, nggak ada bintang, cuman angin dingin yang bikin daun-daun di luar rumah bergetar. Vigo duduk di kasurnya, tangannya pegang senter kecil yang dia simpen di bawah bantal. Cahayanya redup, tapi cukup buat nyalain sudut kamar yang penuh bayangan. Dia nggak bisa tidur. Suara langkah kecil di atap tadi malam masih kebayang-bayang. Dan kata-kata ibunya soal kunci pintu bikin dia penasaran. Ada apa di rumah ini, pikirnya. Di luar kamar, rumah sepi banget. Azmi sama Putri udah tidur. Pintu kamar mereka dikunci rapat, sesuai perintah Ria. Vigo dengar suara ibunya di dapur, cuma langkah pelan dan bunyi piring yang digeser. Tapi ada satu suara lain yang bikin dia duduk tegak. Bunyi kunci diputar dari arah pintu kecil di ruang tamu. Itu kamar yang selalu dikunci, yang ibunya bilang punya bapak. Vigo tahu bapak belum pulang dari pabrik, jadi siapa yang masuk ke sana? Jantungannya langsung kenceng, tapi rasa penasarannya lebih besar dari takut. Dia turun dari kasur, kakinya dingin kena lantai kayu yang lembab. Senter di tangannya dinyalain, cahayanya gemeteran karena tangannya ikut gemeter. Dia buka pintu kamar, pelan-pelan takut berderit, tapi untungnya cuma bunyi kecil yang ketutup suara angin dari luar.
Ruang tamu gelap, cuma ada cahaya lampu bohlam yang kedip-kedip di tengah plafon. Vigo melangkah pelan, matanya tertuju ke pintu kecil di sudut. Pintunya kayu tua, penuh coretan aneh kayak huruf-huruf yang enggak dia ngerti, dan ada bau samar yang keluar dari celah-celahnya. Bau tanah basah dicampur sesuatu yang manis kayak gula bakar. Vigo deketin pintu itu, napasnya pendek-pendek. Dia coba denger apa yang ada di dalam, tapi cuma sepi. Tiba-tiba, angin dari jendela bikin pintu depan rumah berderit keras, dan Vigo nyaris loncat kaget. Dia buru-buru matiin senter, takut ibunya dengar. Tapi pas dia mau balik ke kamar, ada suara dari dalam kamar terlarang. Bunyi pelan, kayak orang geser kaki di lantai. Jantungannya kayak mau copot, tapi dia tetap berdiri di situ, tangannya pegang gagang pintu yang dingin banget. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu nyalain senter lagi. Cahayanya dia arahin ke celah kecil di bawah pintu. Nggak ada apa-apa dulu, cuman debu yang beterbangan. Tapi tiba-tiba, ada bayangan lelet jalannya di dalam. Kecil, kayak kucing. Tapi nggak bener-bener kucing. Vigo deketin matanya ke celah itu, dan apa yang dia lihat bikin dia nahan jerit. Ada sesuatu di dalam, bentuknya aneh, kecil, berbulu putih, dan matanya merah nyala kayak lampu. Itu bukan kucing. Itu monyet kecil, berdiri di tengah kamar, ngeliatin ke arah pintu, ke arah Vigo. Vigo mundur cepat, senternya jatuh ke lantai dan mati. Dia buru-buru ambil, tapi tangannya gemeteran sampai nggak bisa pegang bener. Pas dia nyalain lagi, bayangan itu udah nggak ada. Cuma sepi, tapi bau manis dari dalam kamar jadi lebih kenceng, bikin kepalanya pusing. Dia lari balik ke kamarnya, nutup pintu keras, dan lompat ke kasur. Selimut ditarik sampai nutupin kepala, napasnya cepet banget, kayak habis lari jauh. Dia nggak tahu apa yang dia lihat, tapi itu nyata dan itu ada di kamar bapak. Pagi harinya Vigo duduk di meja makan, mukanya pucat. Ria masak nasi goreng tapi tangannya lelet kayak orang kehabisan tenaga. Azmi sama Putri udah siap berangkat sekolah, tapi mereka nggak ngomong apa-apa, cuma makan cepet terus pergi. Vigo nyoba buka mulut, "Bu, aku semalam." Tapi Ria langsung motong, "Jangan cerita apa-apa Vigo, makan aja." Nadanya dingin, matanya melotot ke arah anaknya. Vigo nunduk, nggak berani lanjutin. Tapi dia tahu ibunya takut sama kayak dia. Siangnya pas istirahat di sekolah, Vigo cerita ke Budi soal malam tadi. "Aku lihat monyet putih di kamar bapak, Bud. Matanya merah, serem banget." Budi yang lagi makan roti berhenti ngunyah. "Monyet putih? Itu mah ketek putih, katanya makhluk penunggu pesugihan." Bapakku bilang, orang yang pakai pesugihan suka simpen makhluk gitu di rumah. Vigo cuma bisa melongo, nggak ngerti apa itu pesugihan. Tapi kata-kata Budi bikin dia tambah takut. Malamnya, Darmawan pulang lebih awal dari biasanya. Dia masuk rumah dengan langkah berat, tas kainnya digantung di kursi, dan mukanya lebih pucat dari kemarin. Ria buru-buru deketin, bisik-bisik sama dia di dapur. Vigo nguping dari kamar, cuma denger potongan kalimat, "Kamu harus hati-hati. Jumat Kliwon tadi." Darmawan cuma ngangguk, terus masuk ke kamar terlarang tanpa bilang apa-apa. Ke anak-anaknya, Vigo ngeliat dari celah pintu kamarnya. Dan pas bapak buka pintu kecil itu, bau manis tadi keluar lagi, bikin bulu kuduknya berdiri. Di kampung, cerita soal rumah keluarga Darmawan mulai berubah. Pak RT yang biasa ronda malam bilang ke warga, "Aku lihat bayangan aneh di rumah Darmawan semalam. Kecil putih jalan di atap." Orang-orang pada takut tapi nggak ada yang berani tanya. Mereka cuma bilang, "Itu rumah jin, biarin aja." Vigo nggak tahu cerita itu, tapi malam itu dia nggak bisa tidur lagi. Dia duduk di kasur, dengerin suara angin yang bikin jendela bergetar, dan mikirin monyet putih yang dia lihat. Apa itu beneran ada? Atau cuma bayangan? Tapi satu yang pasti, kamar terlarang itu punya rahasia, dan dia takut bapak ada hubungannya sama makhluk itu. Sebelum tidur, Vigo nyalain senter lagi, arahin ke pintu kamarnya. Dia takut monyet putih itu datang, tapi nggak ada apa-apa. Cuman sepi,
dan bau manis yang samar-samar masih nyelinap ke hidungnya. Dia tarik selimut, berharap besok semuanya cuma mimpi. Tapi dalam hati dia tahu itu nggak mungkin. Pagi di rumah tua itu terasa berat. Matahari baru muncul di ufuk timur, tapi cahayanya cuma samar-samar masuk lewat jendela yang kotor. Vigo duduk di meja makan, tangannya pegang sendok, tapi nasi goreng di piringnya nggak disentuh. Mukanya masih pucat, bayangan monyet putih dari malam Jumat Kliwon kemarin nggak hilang dari kepalanya. Di seberang meja, Putri ngeliatin dia sambil kunyah roti tawar. "Kamu kenapa, Go? Mukanya kayak orang takut," tanyanya pelan, matanya penuh curiga. Vigo cuma geleng kepala, nggak mau cerita dulu. Dia takut Putri bilang dia penutup, atau malah bilang ke ibu. Ria sibuk di dapur, nyapu lantai cuma setengah hati, kayak orang yang cuma pura-pura kerja. Darmawan udah pergi ke pabrik sejak subuh, ninggalin tas kainnya di kursi ruang tamu. Tas itu kelihatan lebih kotor dari biasanya. Ada bercak coklat yang udah kering di sisinya. Azmi keluar dari kamar, rambutnya acak-acakan, langsung ambil tas sekolah dan pergi tanpa bilang apa-apa. Suasana rumah dingin, nggak ada yang ngomong banyak, kayak semua orang nyimpan sesuatu. Siangnya, pas Vigo pulang sekolah, dia narik tangan Putri ke sudut teras. "Kak, aku mau cerita sesuatu tapi janji nggak bilang ke ibu," katanya cepet, matanya liar nyari-nyari ibunya. Putri ngangguk, meskipun kelihatan ragu. Vigo tarik napas dalam-dalam, terus cerita apa yang dia lihat di kamar terlarang. Monyet putih, mata merah, dan bau manis yang bikin mual. Putri diem aja dulu, tangannya mainin ujung bajunya. "Kamu yakin itu beneran, Go? Bukan mimpi?" tanyanya, nadanya serius. Vigo ngangguk cepet. "Aku nggak bohong, Kak. Itu beneran ada di kamar Bapak." Putri melirik ke arah pintu kecil di ruang tamu, matanya menyipit. "Aku juga ngerasa aneh sama kamar itu. Bapak sama ibu selalu takut kalau aku deket-deket," katanya pelan. Dia berdiri, narik tangan Vigo. "Ayo, kita lihat sekarang. Bapak di pabrik, ibu di pasar. Nggak ada yang tahu." Vigo mau nolak tapi Putri udah jalan duluan, dan dia nggak mau kelihatan penutup di depan kakaknya. Mereka berdiri di depan pintu kecil itu, napasnya sama-sama cepet. Pintunya kelihatan lebih tua dari kemarin. Kayunya penuh retakan, dan coretan-coretan aneh di permukaannya kayak hidup, bergerak kalau dilihat lama-lama. Putri coba dorong pintu, tapi terkunci. "Cari kunci di tas Bapak," bisiknya ke Vigo. "Anak, tuh buru-buru ke kursi, buka tas kain itu pelan-pelan. Di dalam ada buku kecil penuh tulisan tangan, sebotol air kotor, dan kunci besi kecil yang udah karatan." Vigo ambil kuncinya, tangannya gemeteran, terus kasih ke Putri. Pintu dibuka pelan, bunyi engselnya berderit panjang, bikin hati mereka nyaris copot. Bau manis yang Vigo ceritain langsung nyelinap keluar, bercampur bau busuk yang bikin perut mual. Di dalam, kamar itu kecil banget, cuma muat satu orang duduk. Lantainya tanah, nggak ada ubin, dan di tengah ada meja kayu pendek penuh noda hitam. Di atas meja ada mangkok tanah liat berisi darah kering, sejumput bulu putih, dan abu kemenyan yang masih ngebul tipis. Vigo mundur, kakinya lelet. "Kak, ini apa?" Putri nggak jawab, matanya tertuju ke sudut kamar. Di sana ada kain putih yang digantung di dinding, penuh noda coklat kayak darah. Pas Putri deketin, kain itu jatuh sendiri, dan di belakangnya ada gambar aneh. Lingkaran penuh simbol yang gak mereka ngerti, ditulis pakai arang. Vigo takut banget, tapi Putri malah ambil bulu putih dari meja. "Ini kayak bulu binatang, Go. Apa Bapak nyembah sesuatu di sini?" katanya, nadanya gemeteran. Tiba-tiba, mereka dengar suara dari luar, langkah kaki cepat di teras. "Ibu pulang!" Vigo panik, narik tangan Putri. Mereka buru-buru keluar, nutup pintu dan balikin kunci ke tas Bapak. Ria masuk rumah pas mereka duduk di ruang tamu, pura-pura santai. Mukanya capek, tangannya bawa keranjang plastik penuh sayuran. Dia melirik ke arah pintu kecil, terus ke anak-anaknya. "Kalian ngapain di sini?" tanyanya. Nadanya curiga.
Putri cepet jawab, "Cuman ngobrol, Bu." Ria nggak bilang apa-apa lagi, tapi matanya tajam, kayak tahu ada yang disembunyiin. Dia masuk dapur, ninggalin Vigo sama Putri yang saling pandang, jantungan. Mereka masih kenceng. Malamnya, pas makan bareng, suasana tambah aneh. Darmawan pulang lebih cepet, duduk di meja makan tanpa ngomong. Matanya liar, tangannya pegang garpu tapi nggak makan. Vigo sama Putri cuma nunduk, takut ketahuan. Tiba-tiba, Ria buka suara. "Kamu harus hentikan ini, Mas. Anak-anak mulai curiga." Darmawan gak jawab, cuma melotot ke arah istrinya, terus berdiri dan masuk kamar terlarang. Pintu ditutup keras, bunyinya bikin meja makan bergetar. Vigo gak tahan lagi. Pas udah di kamar, dia bisik ke Putri, "Kak, aku takut. Apa itu beneran? Ketek putih kayak yang Budi bilang?" Putri tarik napas panjang. "Aku gak tahu, Go. Tapi Bapak nyimpan sesuatu dan kita harus cari tahu." Vigo cuma ngangguk meskipun dalam hati dia pengen lari dari rumah ini. Malam itu, dia tidur sambil pegang senter, takut monyet putih itu datang ke kamarnya. Di luar, angin bikin pohon bambu berderit lebih kencang dari biasanya. Di kampung, warga mulai bilang ada yang nggak beres sama keluarga Darmawan. Buah yang mereka tanam di dekat rumah itu mati mendadak, dan ayam-ayam pada takut masuk halaman. "Itu tanda jin marah," kata Bu Tuti, tetangga yang suka ngobrol di pos ronda. Vigo nggak dengar cerita itu, tapi dia ngerasa rumah ini makin nggak bener. Dan rahasia yang dia temuin bareng Putri cuma permulaan. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang dengan hujan gerimis yang bikin udara Subang jadi lembab dan dingin. Atap rumah tua keluarga Darmawan berderit pelan. Air menetes dari genteng bolong ke ember plastik di sudut ruang tamu. Vigo duduk di kasurnya, tangannya pegang senter yang udah penuh goresan. Dia nggak bisa tidur. Pikirannya penuh sama apa yang dia sama Putri temuin di kamar terlarang kemarin. Mangkok darah, bulu putih, dan gambar aneh di dinding. Putri bilang mereka harus cari tahu lebih banyak, tapi Vigo cuma takut, meskipun dia nggak mau ngaku. Di luar kamar, rumah sepi. Azmi sama Putri udah tidur. Pintu mereka dikunci rapat kayak biasa. Ria ada di dapur. Vigo dengar suara piring digeser pelan, tapi nggak ada suara ibunya ngomong. Tiba-tiba, pintu depan berderit terbuka, dan langkah berat Darmawan masuk rumah. Vigo buru-buru matiin senter ngintip dari celah pintu kamarnya. Bapak berdiri di tengah ruang tamu, mukanya basah kena hujan, matanya kosong kayak orang kehilangan arah. Dia bawa tas kain yang udah lusuh, terus langsung jalan ke kamar terlarang tanpa bilang apa-apa. Pintu kecil itu dibuka, dan bau manis yang bikin mual langsung nyebar ke seluruh rumah. Vigo nggak tahan lagi. Dia tahu ini salah, tapi kakinya kayak punya pikiran sendiri. Dia turun dari kasur, buka pintu kamar pelan, dan nyelinap ke ruang tamu. Hujan di luar makin deres, bunyinya nutupin langkahnya yang pelan. Dia deketin kamar terlarang, tangannya gemeteran pegang senter tapi dia nggak nyalain dulu. Celah di bawah pintu keluarin cahaya samar kuning kekuningan kayak ada lilin di dalam. Vigo deketin matanya ke celah itu, napasnya ditahan biar nggak berisik. Apa yang dia lihat bikin darahnya berhenti ngalir. Darmawan duduk bersila di lantai tanah, tangannya pegang mangkok tanah liat yang penuh cairan merah. Di depannya ada lingkaran kecil dari abu kemenyan, dan di tengah lingkaran itu ada sesuatu, kain putih yang digulung, bergerak pelan kayak ada yang hidup di dalam. Darmawan buka mulut, ngomong pelan dengan bahasa yang Vigo nggak ngerti. Suaranya dalam dan bergetar, kayak orang kesurupan. Tiba-tiba, badannya mulai goyang, pelan dulu, terus makin kenceng. Vigo takut, tapi matanya nggak bisa lelet dari celah pintu. Lalu, sesuatu yang nggak masuk akal terjadi. Bulu putih mulai tumbuh di tangan Darmawan, kecil-kecil dulu, terus makin tebal. Wajahnya berubah, hidungnya memanjang, matanya jadi merah menyala, dan badannya menyusut, jadi kecil kayak anak monyet. Dalam hitungan detik, Bapak udah nggak ada. Yang duduk di situ sekarang adalah ketek putih, makhluk yang Vigo lihat minggu lalu. Vigo nahan jerit, tangannya nutup mulut, tapi kakinya malah nginjak lantai kayu yang berderit keras. Ketek putih itu
Menoleh cepat, matanya ketemu sama mata Vigo lewat celah pintu. Vigo ngerasa jantungannya mau copot. Dia buru-buru mundur, tapi kakinya tersandung kursi di belakangnya. Kursi itu jatuh, bunyinya keras banget di tengah malam yang sepi. Pintu kamar terlarang terbuka mendadak dan Darmawan, bukan Ketek Putih, lagi berdiri di ambang pintu, mukanya penuh amarah. "Vigo!" teriaknya, suaranya kasar dan berat. Vigo cuma bisa duduk di lantai, takut sampai nggak bisa gerak. Darmawan tarik lengan Vigo keras, narik dia berdiri. "Kamu ngapain di sini?" Bentaknya, matanya liar, tangannya dingin banget kayak es. Vigo cuma nangis. Aku cuma mau lihat, Pak." Terus Ria muncul dari dapur. Mukanya pucat. Tangannya pegang pisau dapur yang dia bawa entah buat apa. "Mas, lepaskan dia!" teriaknya, nadanya panik. Darmawan ngelepas Vigo dengan kasar. Anak itu jatuh ke lantai lagi. Terus bapak masuk balik ke kamar terlarang dan nutup pintu keras. Ria buru-buru deketin Vigo, peluk dia erat-erat. "Kamu kenapa nggak nurut, Go? Aku bilang jangan deket-deket situ," katanya, suaranya gemeteran. Air matanya netes ke rambut Vigo. Anak itu cuma nangis pelan. "Aku lihat bapak jadi monyet, Bu. Aku takut." Ria diam, tangannya berhenti gerak. Mukanya jadi kaku. "Jangan bilang apa-apa ke Azmi sama Putri, kamu janji," bisiknya, nadanya penuh ketakutan. Vigo ngangguk, meskipun dia nggak ngerti kenapa ibunya malah takut sama dia. Pagi harinya, suasana rumah jadi lebih buruk. Darmawan duduk di meja makan. Mukanya dingin, nggak ngomong apa-apa. Ria masak telur dadar, tapi tangannya gemeteran, telurnya sampai jatuh ke lantai. Azmi sama Putri nggak tahu apa yang terjadi malam tadi, tapi mereka ngerasa ada yang aneh. "Bapak kenapa, Bu?" tanya Putri pelan. Matanya melirik ke arah Darmawan. Ria cuma geleng kepala. Dia capek kerja. Tapi Vigo tahu, itu bohong. Dia lihat tangan bapak masih ada sisa bulu putih di sela-sela jarinya. Kecil banget, tapi nyata. Siang di sekolah, Vigo nggak bisa fokus. Budi nanya, "Kamu kenapa, Go?" Mukanya pucat banget. Vigo cuma diem, nggak berani cerita. Tapi dalam hati, dia ngerasa bersalah. Apa yang dia lihat malam tadi bikin dia takut sama bapak, tapi juga bikin dia ngerasa ada yang salah sama dirinya sendiri. Kenapa dia harus lihat itu? Kenapa dia nggak nurut sama ibu? Malamnya pas Vigo mau tidur, Putri masuk kamarnya. "Go, kamu lihat apa semalam? Aku dengar ribut-ribut," tanyanya pelan, matanya penuh curiga. Vigo mau cerita, tapi inget janji ke ibunya. "Nggak ada apa-apa, Kak. Cuma aku jatuh dari kasur," bohongnya. Mukanya dipaksa senyum. Putri nggak percaya, tapi dia nggak tanya lagi. Cuma keluar kamar dengan langkah pelan. Di luar, hujan berhenti, tapi angin masih bikin bambu berderit. Di kampung, warga mulai bilang ada yang aneh sama rumah Darmawan. Anak kecil yang main layangan bilang dia lihat bayangan putih lompat dari atap rumah itu ke pohon pisang, tapi orang tuanya cuman bilang itu cuman khayalan. Vigo nggak tahu cerita itu. Tapi malam itu dia tidur sambil pegang senter erat-erat, takut Ketek Putih itu datang buat nyari dia. Pagi itu, kabut tebal turun dari sawah di belakang rumah tua keluarga Darmawan. Udara dingin masuk lewat celah-celah dinding kayu, bikin lantai jadi basah dan licin. Vigo bangun dengan kepala pusing, matanya merah karena semalaman gak bisa tidur pules. Bayangan bapak yang jadi Ketek Putih masih nyangkut di pikirannya, kayak film yang diputar ulang tanpa henti. Dia duduk di kasur, dengerin suara tetes air dari atap yang bocor, dan ngerasa rumah ini bukan rumah lagi. Lebih kayak tempat yang nyanyi sendiri. Di ruang tamu, cermin tua yang digantung di dinding tiba-tiba retak. Bunyinya kecil, tapi cukup bikin Ria yang lagi nyapu loncat kaget. Dia berdiri di tengah ruangan, sapu lidi di tangannya jatuh. Matanya melotot ke cermin yang sekarang punya garis panjang di tengah. "Ini nggak bener," gumamnya pelan, tangannya gemeteran. Vigo keluar dari kamar, lihat ibunya berdiri kayak patung. "Bu, kenapa?" tanyanya. Tapi Ria cuma geleng kepala. Buru-buru ambil sapu lagi, dan lanjut nyapu meskipun lantainya udah penuh debu.
Azmi sama Putri keluar dari kamar mereka, mukanya sama-sama kusut. "Semalam aku dengar suara aneh di atap kayak monyet lari-lari," kata Azmi, tangannya narik tas sekolah. Putri ngangguk. "Aku juga." Terus bau busuk masuk ke kamar. "Apa itu dari dapur, Bu?" Ria berhenti nyapu, mukanya pucat banget. "Nggak ada apa-apa. Mungkin bau sampah dari luar," jawabnya cepat. Tapi matanya nggak berani ketemu sama anak-anaknya. Vigo cuma diem, tahu ibunya bohong, tapi dia nggak berani bilang apa-apa. Siangnya, pas Vigo pulang sekolah, dia lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Jendela kamarnya yang tadi pagi dia tutup rapet sekarang terbuka lebar. Dan di bawahnya ada bekas cakar kecil di kayu. Kayak ada yang nyoba masuk. Dia buru-buru tutup jendela itu, tangannya gemeteran, dan lari ke kamar Putri. "Kak, ada yang buka jendelaku," katanya panik. Putri melongo, terus narik Vigo ke kamarnya sendiri. Di sana, dia tunjukin selimutnya yang penuh sobekan kecil, kayak digaruk sesuatu. "Ini aku temuin pagi tadi, Go. Apa ada binatang masuk rumah?" tanyanya, nadanya takut. Malamnya, suasana makin parah. Lampu bohlam di ruang tamu tiba-tiba mati. Padahal listrik nggak padam. Ria nyalain lilin, cahayanya bikin bayangan di dinding. Jadi aneh, kayak ada orang berdiri di sudut meskipun nggak ada siapa-siapa. Darmawan pulang lebih malam dari biasanya, mukanya capek, tapi matanya liar, kayak orang yang nyari sesuatu. Dia duduk di kursi, nggak bilang apa-apa, cuma ngeliatin pintu kamar terlarang yang sekarang kelihatan lebih gelap dari biasanya. Ria akhirnya buka suara pas makan malam. "Mas, kita nggak bisa gini terus. Rumah ini jadi aneh sejak kamu mulai." Nadanya pelan, tapi penuh tekanan. Darmawan nggak jawab dulu, cuma narik napas panjang. "Kamu nggak ngerti, Ri. Ini semua buat kita, buat anak-anak," katanya dingin. Tangannya pegang garpu erat sampai buku jarinya memutih. Ria berdiri mendadak, piringnya digebrak ke meja. "Buat kita? Ini bukan rumah lagi, Mas. Anak-anak takut. Aku takut," teriaknya, air matanya netes. Vigo, Azmi, sama Putri cuman ngeliatin, nggak tahu harus bilang apa. Darmawan berdiri, mukanya merah padam. "Kamu mau aku berhenti, terus kita makan apa? Pabrik itu hidup karena ini?" bentaknya, terus jalan ke kamar terlarang dan nutup pintu keras. Ria duduk lagi, tangannya nutup muka. Nangis pelan. Azmi berdiri. "Aku benci Bapak," gumamnya. Terus masuk kamar. Putri narik tangan Vigo. "Go, kita tidur bareng malam ini. Aku nggak mau sendiri," bisiknya, matanya penuh takut. Vigo ngangguk, meskipun dia tahu tidur bareng nggak bakal ngilangin rasa takutnya. Tengah malam, suara monyet kecil terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat kayak dari dalam rumah. Vigo sama Putri duduk di kasur, selimut ditarik sampai dada. Dengerin suara itu bolak-balik di atas plafon. Tiba-tiba, ada bunyi gede dari ruang tamu, ember plastik yang nyanyi air jatuh, dan airnya banjirin lantai. Mereka buru-buru keluar, lihat Ria berdiri di tengah ruangan, mukanya pucat, tangannya pegang lilin yang udah meleleh sampai ke jari. "Ada yang buka pintu kamar Bapak," bisiknya. Matanya melotot ke arah pintu terlarang yang sekarang terbuka sedikit. Vigo deketin pintu itu. Meskipun kakinya berat banget, dia ngintip dari celah, dan bau busuk yang kenceng banget nyelinap keluar, bikin matanya perih. Di dalam, meja kayu kecil itu kosong, nggak ada mangkok atau kain putih lagi, tapi lantainya penuh bekas cakar, kayak ada yang lari-lari di situ. Dia mundur cepat. "Bu, ada apa di dalam?" tanyanya panik. Ria tarik dia sama Putri balik ke kamar. "Jangan tanya apa-apa, tidur sekarang," bentaknya, terus buru-buru nutup pintu kamar terlarang lagi. Pagi harinya Azmi bilang dia nggak mau tinggal di rumah ini lagi. "Aku mau ke rumah Pakde di kota, aku nggak betah," katanya pas sarapan, mukanya serius. Ria cuma diem, nggak jawab. Darmawan nggak keluar dari kamar terlarang sampai siang. Dan pas dia keluar, tangannya penuh goresan kecil, kayak digaruk binatang. Vigo lihat itu.
tapi nggak berani tanya. Dia cuma ngerasa rumah ini benar-benar rusak, bukan cuma kayunya tapi suasananya, orang-orangnya. Di kampung, warga mulai takut lelet rumah itu. Anak-anak yang biasa main bola di dekat sawah bilang mereka dengar suara ketawa kecil dari atap rumah Darmawan, tapi nggak ada yang lihat apa-apa. Bu Tuti, tetangga yang suka ngobrol, bilang ke yang lain, itu rumah dikutuk, jinnya udah bangun. Orang-orang mulai jauhin halaman rumah itu, takut bawa sial. Vigo nggak tahu cerita itu, tapi dia ngerasa ada yang ngeliatin dia dari sudut rumah, meskipun nggak ada siapa-siapa. Malam itu Vigo tidur sambil pegang tangan Putri, takut sendiri. Dia ngerasa rumah ini hidup, dan apapun yang ada di kamar terlarang mulai keluar, nyari sesuatu, orang. Hari Sabtu di Subang terasa panas, matahari bakar sawah di belakang rumah tua itu sampai tanahnya retak-retak. Vigo duduk di teras, kakinya goyang-goyang di bangku kayu, tangannya pegang es lilin yang udah meleleh setengah. Dia coba lupain apa yang terjadi seminggu ini. Suara monyet, pintu yang terbuka sendiri, sama goresan di tangan Bapak. Tapi rumah ini nggak ngasih dia kesempatan buat tenang. Bau busuk yang dulu cuma samar sekarang kenceng banget, kayak ada bangkai tikus nyangkut di plafon. Meskipun Ria bilang dia nggak nyium apa-apa. Di dalam, Ria sibuk nyiapin baju buat acara pengajian di rumah Pak RT sore nanti. Warga kampung pada ngomel, bilang keluarga Darmawan jarang ikut kegiatan desa, dan Ria nggak mau gosipnya tambah parah. Kalian semua ikut, nggak ada alasan, katanya tegas pas sarapan tadi. Azmi cuma nyengir sinis, males ah bu pada ngomongin kita di belakang. Putri ngangguk setuju, tapi Ria nggak mau denger, kalian harus datang, titik. Vigo cuma diem, nggak suka keramaian tapi lebih takut sama ibunya yang kelihatan tegang akhir-akhir ini. Darmawan keluar dari kamar terlarang pas siang, mukanya capek, rambutnya acak-acakan. Dia duduk di kursi ruang tamu, tangannya pegang gelas, air yang udah keruh nggak bilang apa-apa. Ria deketin, bisik pelan, bahwa mas kamu ikut pengajian ya. Orang-orang mulai curiga. Darmawan cuma melotot, aku nggak suka ribut-ribut sama warga. Tapi Ria nggak nyerah, kita harus kelihatan normal mas, demi anak-anak. Akhirnya Darmawan ngangguk pelan, meskipun mukanya kelihatan nggak ikhlas. Sore harinya, mereka berlima jalan ke rumah Pak RT, cuma 5 menit dari rumah. Di sana, udah rame sama warga yang bawa tikar, duduk ngumpul di ruang tamu yang penuh karpet. Bau kemenyan dari dapur campur sama aroma nasi uduk yang disajiin di meja panjang. Vigo duduk di pojok sama Putri, tangannya pegang piring kecil berisi kue. Azmi berdiri deket pintu, pura-pura dengerin ceramah, padahal matanya jelas bosen. Ria sama Darmawan duduk di baris depan, deket ibu-ibu yang lagi baca doa. Pas bagian makan bareng, warga pada ambil nasi sama lauk di meja. Ada ayam goreng, tempe, sama sambal merah yang baunya kenceng banget. Vigo lihat bapak duduk sendirian di kursi plastik, tangannya pegang piring kosong. Ria deketin, kasih piring yang udah diisi nasi sama ayam. Makan mas, jangan diem aja, katanya pelan. Darmawan ngangguk, terus ambil sendok. Tapi pas dia mau nyuap, Bu Tuti, tetangga yang bawel, buru-buru deketin. Pak Darmawan, coba sambalnya, enak banget, terasinya dari pasar. Dia taruh sendok kecil penuh sambal di piring Darmawan, terus balik ke tempat duduknya. Darmawan ngeliatin sambal itu lama, matanya menyipit. Vigo, yang duduk nggak jauh, ngerasa ada yang aneh, tapi nggak tahu apa. Ria sibuk ngobrol sama ibu-ibu lain, nggak lihat apa yang terjadi. Darmawan tarik napas panjang, terus ambil sambal itu dan campur ke nasinya. Dia nyuap pelan, mukanya biasa aja dulu. Vigo cuma ngeliatin, nggak ngerti kenapa hatinya tiba-tiba nggak enak. Beberapa menit kemudian, Darmawan berhenti makan, tangannya pegang leher, mukanya mulai merah. Dia batuk kecil, terus berdiri cepet. Aku ke kamar mandi, katanya buru-buru, terus jalan ke belakang rumah Pak RT. Ria ngejar. Mas, kamu kenapa? Tanyanya, tapi Darmawan cuma angkat tangan nyuruh dia balik. Vigo sama Putri saling pandang, nggak tahu harus ngapain. Azmi cuma nyengir, bapak emang aneh, gumamnya, terus lanjut makan. Tapi Vigo ngerasa ada yang salah. Dia ingat kata Budi, soal pesugihan. Ada pantangan yang nggak boleh dilupain. Apa bapak lupa sesuatu?
Dia nggak tahu pasti, tapi sambal itu bikin dia takut tanpa alasan. Malamnya, pas mereka pulang ke rumah, Darmawan langsung masuk kamar terlarang tanpa bilang apa-apa. Vigo lihat tangan bapak gatal-gatal. Dia garuk sampai merah tapi nggak ada yang nanya. Ria cuma berdiri di dapur, mukanya pucat, tangannya pegang wajan kosong. "Bu, bapak kenapa?" tanya Putri pelan. Ria geleng kepala, dia cuma capek. Jawabnya, tapi nadanya nggak yakin. Vigo nggak bilang apa-apa, tapi dia lihat ada sesuatu di tangan. Bapak tadi bulu putih kecil cuma sedikit tapi cukup bikin dia takut. Tengah malam Vigo terbangun karena suara aneh dari kamar terlarang. Bukan suara monyet kali ini, tapi kayak orang ngos-ngosan, napasnya berat banget. Dia buka pintu kamar pelan, ngintip ke ruang tamu. Pintu kecil itu terbuka sedikit dan dari dalam ada suara Darmawan. Aku nggak sengaja. Vigo nggak ngerti dia ngomong sama siapa, tapi suaranya penuh takut, kayak orang minta ampun. Ria bangun dari kamarnya, buru-buru deketin pintu itu. "Mas, kamu kenapa?" teriaknya, tapi Darmawan cuma jawab, "Jangan masuk." "Ri, jangan." Vigo lari balik ke kamar, takut sampai gemeteran. Dia nggak tahu apa yang salah sama bapak, tapi dia inget sambal tadi, terasi. Budi pernah bilang orang yang pakai pesugihan nggak boleh makan terasi, katanya itu pantangan keras. Apa bapak lupa? Apa itu cuma kebetulan? Vigo tarik selimut, coba tidur, tapi suara napas berat dari kamar terlarang masih kedengeran sampai pagi. Harinya Darmawan keluar dari kamar terlarang, mukanya lebih pucat dari biasanya. Tangan kanannya penuh bekas garukan, kulitnya merah banget, dan ada bulu putih kecil yang nyangkut di sela-sela jarinya. Ria lihat itu, terus buru-buru tarik dia ke dapur, bisik-bisik, "Kamu makan apa kemarin, Mas?" Darmawan cuma diem, matanya kosong. Vigo nguping dari kamar, dengar bapak jawab pelan, "Aku nggak sengaja, Ri. Aku lupa." Ria nutup mulut, takut banget, terus lari ke kamarnya sendiri. Di kampung, warga nggak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bilang pohon pisang dekat rumah Darmawan tiba-tiba layu semalam padahal kemarin masih hijau. "Itu tanda buruk," kata Pak RT ke Bu Tuti. Mukanya serius. Vigo nggak dengar cerita itu, tapi dia ngerasa rumah ini mulai nyanyi. Dan bapak yang dia takutin sekarang kelihatan lebih takut dari dia. Malam itu, udara di Subang terasa berat, kayak ada yang nyanyi di kegelapan. Hujan gerimis turun lagi, bikin tanah di sekitar rumah tua keluarga Darmawan jadi becek. Vigo duduk di kamarnya, tangannya pegang senter yang udah lelet nyalanya. Dia nggak bisa tidur, pikirannya penuh sama apa yang terjadi sejak pengajian kemarin. Bapak yang gatal-gatal, bulu putih di tangannya, sama suara napas berat dari kamar terlarang. Putri sama Azmi udah tidur, pintu kamar mereka dikunci, tapi Vigo ngerasa nggak aman, meskipun dia di dalam. Di ruang tamu, Ria berdiri deket pintu kamar terlarang. Tangannya pegang gagang pintu tapi nggak berani buka. Darmawan udah di dalam sejak sore, nggak keluar sama sekali. Cuma sesekali terdengar suara garukan di kayu, kayak orang nyoba nyakar dinding. "Mas, buka pintunya, aku mau ngomong," teriak Ria, nadanya penuh takut. Nggak ada jawaban, cuma suara napas yang makin kenceng. Terus tiba-tiba ada jeritan kecil dari dalam, suara Darmawan. Tapi aneh, kayak campuran manusia sama binatang. Vigo buru-buru keluar dari kamar, nggak tahan denger ibunya sendirian. Dia lihat Ria mundur dari pintu, mukanya pucat banget, tangannya gemeteran. "Bu, apa yang terjadi sama bapak?" tanyanya pelan, tapi Ria cuma tarik dia ke belakang. "Jangan deket-deket." "Go!" Terus pintu kamar terlarang terbuka sendiri, pelan banget, dan bau busuk yang kenceng banget keluar, bikin Vigo tutup hidung. Di dalam, Darmawan berdiri di tengah kamar, badannya goyang-goyang, mukanya basah keringet. "Bapak kenapa, Bu?" teriak Vigo, tapi sebelum Ria jawab, Darmawan tiba-tiba jatuh ke lantai, tangannya pegang dada. Dia batuk keras, terus mulai garuk lehernya sampai berdarah. Vigo lihat bulu putih kecil tumbuh di tangan bapak. Dulu cuma sedikit, sekarang banyak banget, kayak rumput liar yang nyambar kulit. Ria jerit, "Mas, kamu harus lawan ini." Tapi Darmawan cuma ngeliatin dia, matanya merah.
terus ngomong pelan, "Aku nggak bisa, Ri. Aku salah." Badannya mulai berubah cepat. Tangan yang tadi garuk leher jadi cakar, kecil tapi tajam, penuh bulu putih. Wajahnya memanjang, giginya jadi runcing, dan matanya yang dulu biasa sekarang nyala merah, kayak lampu yang rusak. Dalam hitungan detik Darmawan udah nggak ada. Yang berdiri di situ sekarang adalah Ketek Putih, makhluk yang Vigo lihat di ritual. Vigo jerit mundur sampai nyender ke dinding, sementara Ria cuma berdiri kaku, tangannya nutup mulut. Ketek Putih itu lompat dari kamar, gerakannya cepat banget, terus lari ke pintu depan yang udah terbuka. Vigo sama Ria ngejar, takut tapi penasaran. Di luar, hujan masih turun, dan warga yang ronda malam lihat makhluk itu lompat ke atap rumah Pak RT. "Ketek Putih!" teriak salah satu dari mereka. Suaranya nyaring sampai bangunin tetangga. Orang-orang keluar dari rumah, bawa senter sama kayu, ngeliatin monyet kecil berbulu putih yang sekarang duduk di pohon pisang. Matanya nyala ngeliatin ke bawah. Ria tarik Vigo balik ke dalam. "Jangan lihat, Go. Masuk kamar sekarang," bentaknya, terus buru-buru nutup pintu depan. Tapi Vigo nggak nurut. Dia ngintip dari jendela, lihat warga pada teriak-teriak. Itu dari rumah Darmawan. Dia pakai pesugihan. Pak RT berdiri di tengah, mukanya tegang, terus bilang keras, "Kita harus panggil dukun, ini nggak beres." Vigo ngerasa perutnya mual. Dia tahu itu bapak, tapi nggak ngerti kenapa jadi gini. Di dalam, Azmi sama Putri bangun karena ribut. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Azmi. Mukanya bingung. Ria cuma duduk di lantai, nangis pelan. "Bapak kalian, dia nggak sengaja makan terasi. Dia nggak bisa balik." Putri jerit. "Maksudnya apa, Bu?" Tapi Ria nggak jawab, cuma peluk lutut. Badannya gemeteran. Vigo berdiri di sudut, takut sampai nggak bisa ngomong. Lihat kakak-kakaknya yang bingung dan ibunya yang hancur. Di luar, warga masih rame. Beberapa bawa kemenyan, nyoba usir makhluk itu. Ketek Putih lompat dari pohon pisang ke atap rumah lain, terus hilang di kegelapan. Pak RT bilang ke yang lain, "Kita harus tutup mulut soal ini, gak boleh nyebar ke kampung sebelah." Tapi Bu Tuti, yang takut banget, cuman bilang, "Gimana mau? Tutup, Pak. Itu tanda kutukan." Orang-orang pada diem takut tapi penasaran. Pagi harinya rumah tua itu sepi banget. Darmawan gak balik, kamar terlarang kosong, cuma ada bekas cakar di lantai sama bau busuk yang gak hilang. Ria duduk di meja makan, matanya kosong, tangannya pegang foto keluarga yang udah lusuh. Azmi sama Putri ngumpul di kamar, bisik-bisik, "Kita harus pergi dari sini, Put. Ini nggak aman," kata Azmi nadanya serius. Putri ngangguk, "Tapi ibu sama Vigo gimana?" Mereka nggak tahu jawabannya. Vigo duduk di teras lihat sawah yang masih basah kena hujan. Dia nggak ngerti apa yang terjadi sama bapak, tapi dia takut itu bukan akhir. Dia ingat mata merah Ketek Putih itu, ngeliatin dia kayak kenal, kayak nyalahin. Di dalam dadanya ada rasa bersalah yang nggak dia ngerti. Apa karena dia ngintip ritual? Apa karena dia nggak nurut? Dia cuma duduk diam, dengerin suara bambu yang berderit, dan ngerasa rumah ini sekarang lebih sepi dari sebelumnya. Di kampung, warga mulai pasang sesajen kecil di pinggir jalan, nyoba lindungin diri dari apa yang mereka lihat semalam. Ada yang bilang Ketek Putih itu bakal balik, ada yang bilang itu cuman awal dari sesuatu yang lebih gede. Vigo nggak dengar cerita itu, tapi dia ngerasa ada yang ngintip dari balik pohon pisang. Meskipun nggak ada apa-apa pas dia nengok. Pagi setelah malam yang mengerikan itu, Subang terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung yang biasa nyanyi di pohon. Pisang dekat rumah nggak kedengeran, cuman angin yang bikin daun-daun bergoyang pelan. Vigo duduk di teras, tangannya pegang kayu kecil yang dia ambil dari halaman. Matanya kosong ngeliatin sawah. Rumah tua di belakangnya sekarang kelihatan lebih tua, kayak bangunan yang nyerah sama waktu. Ria nggak keluar dari kamar sejak semalam. Azmi sama Putri cuma duduk di ruang tamu. Mukanya penuh bingung dan takut. Darmawan nggak balik. Kamar terlarang sekarang kosong. Pintunya terbuka lebar. Cuma ada bau busuk yang nyisa sama bekas cakar di lantai tanah. Vigo masuk ke sana pagi tadi. Nggak tahan penasaran tapi nggak nemuin apa-apa selain meja kayu yang retak di tengah. Mangkok darah sama kain putih yang biasa ada di situ udah hilang.
kayak ada yang bawa kabur. Dia cuma berdiri di tengah kamar, ngerasa dingin meskipun matahari udah naik, dan buru-buru keluar pas dengar suara langkah kecil dari atap. Malamnya, ketek putih itu muncul lagi. Vigo lihat dari jendela kamarnya, makhluk kecil berbulu putih itu duduk di atap, matanya merah nyala ngeliatin ke bawah ke arah rumah. Dia takut, tapi nggak jerit, cuma tarik selimut sampai nutupin kepala. Putri masuk kamarnya, mukanya pucat. "Go, kamu lihat nggak? Itu balik lagi," bisiknya, tangannya gemeteran. Vigo ngangguk pelan. "Itu bapak, Kak, aku yakin." Putri cuma diem, nggak jawab, tapi matanya penuh air mata. Azmi akhirnya keluar dari kamar, bawa tas kain kecil. "Aku pergi ke rumah Pak De di kota besok pagi. Kalian mau ikut nggak?" Katanya tegas, nadanya nggak mau ditawar. Putri melotot. "Terus ibu sama Vigo gimana, Zmi? Kita nggak bisa ninggalin mereka." Azmi cuma nyengir. "Aku nggak tahan di sini, Put. Rumah ini bikin gila." Dia balik ke kamar, nutup pintu keras, ninggalin Putri sama Vigo yang cuma saling pandang. Vigo nggak tahu harus bilang apa, tapi dia ngerasa kakaknya bener. Rumah ini nggak bener lagi. Ria keluar dari kamar pas tengah malam. Mukanya bengkak habis nangis. Dia duduk di meja makan, tangannya pegang gelas kosong, matanya ngeliatin pintu. Kamar terlarang. Vigo deketin pelan. "Bu, bapak kemana?" tanyanya. Nadanya kecil banget. Ria tarik napas panjang. Dia nggak bisa balik, Go. Dia langgar pantangan terus dia jadi gitu. Dia nutup muka, nangis lagi, tapi pelan, kayak udah kehabisan tenaga. Vigo cuma berdiri di situ, nggak ngerti harus ngomong apa, tapi ngerasa ada yang nyanyi di dadanya. Takut sama sedih campur jadi satu. Hari berikutnya Azmi beneran pergi. Dia pamit ke Ria pagi-pagi, cuman bilang, "Aku balik kalau keadaan udah, aman, Bu." Ria cuman ngangguk, nggak bilang apa-apa. Matanya kosong. Putri ngeliatin kakaknya jalan ke jalan tanah, tas di pundak, sampai bayangannya hilang di tikungan. Dia egois, gumamnya, terus balik ke kamar, ninggalin Vigo sama Ria di ruang tamu. Vigo ngerasa rumah ini makin sepi, kayak ada yang hilang selain Bapak. Malamnya, ketek putih itu balik lagi, tapi kali ini lebih dekat. Vigo lihat dari jendela, makhluk itu duduk di bangku kayu di teras, tangannya garuk-garuk tanah, matanya ngeliatin ke arah kamarnya. Vigo buru-buru tutup jendela, takut sampai gemeteran, terus lari ke kamar Ria. "Bu, dia di luar, dia ngeliatin aku," teriaknya. Ria bangun dari kasur, buru-buru ke jendela, tapi pas dia buka, nggak ada apa-apa, cuma bekas cakar kecil di bangku kayu. Pagi harinya, Putri nemuin sesuatu di dapur. Catatan kecil yang jatuh dari saku baju Darmawan yang belum dicuci. Tulisannya buram, tapi masih bisa dibaca. Kalau ritual terganggu, kutukan nggak bisa balik. Dia bakal jadi penunggu selamanya. Putri bawa catatan itu ke Ria. "Bu, ini apa maksudnya?" tanyanya. Nadanya panik. Ria baca, tangannya gemeteran, terus ngeliatin Vigo. Kamu yang ganggu ritual bapakku," katanya pelan, matanya penuh takut. Vigo melongo. "Aku nggak sengaja, Bu. Aku cuma lihat." Ria nutup mulut. "Ya Tuhan, ini salahku." Vigo nggak ngerti apa yang ibunya maksud, tapi dia ngerasa bersalah banget. Apa karena dia ngintip ritual bapak jadi gini? Dia lari ke kamar, nutup pintu, terus duduk di kasur, mikir keras. Putri masuk duduk di sampingnya. "Go, ini nggak salah kamu. Bapak yang mulai semua ini," katanya nyoba nenangin. Tapi Vigo cuma diem, ngerasa ada beban gede di pundaknya, meskipun dia nggak tahu caranya buat ilangin. Di kampung, warga mulai takut beneran. Ayam-ayam pada mati mendadak, katanya karena ketek putih itu lelet di kandang malam-malam. Pak RT bawa dukun dari kampung sebelah, nyoba bersihin aura rumah Darmawan dari jauh. Makhluk itu terikat sama keluarga mereka, nggak bisa diusir gitu aja, kata dukun itu mukanya serius, sambil bakar kemenyan di pinggir sawah. Warga pada taruh sesajen di depan rumah masing-masing, takut kutukan nyebar. Malam berikutnya, ketek
Putih itu duduk di jendela kamar Vigo. Matanya nyala ngeliatin dia. Vigo takut, tapi kali ini dia nggak lari. Dia berdiri di kasur, ngeliatin balik. "Bapak, aku minta maaf." Bisiknya, air matanya netes. Makhluk itu cuma diem, terus lompat ke atap, ninggalin bekas cakar di kayu jendela. Vigo duduk lagi, ngerasa kosong. Tapi juga ngerasa makhluk itu dengar apa yang dia bilang. Ria sama Putri mutusin buat bertahan di rumah, meskipun takut. "Kita nggak bisa lari, ini rumah kita," kata Ria, nadanya lelet tapi tegas. Vigo cuman ngangguk, meskipun dia tahu ketek putih itu bakal balik lagi. Mungkin besok, mungkin lusa. Rumah ini sekarang punya penunggu, dan dia ngerasa itu nggak bakal pergi selamanya. Malam purnama tiba, langit di atas Subang cerah, tapi udara terasa dingin menusuk. Cahaya bulan masuk lewat celah-celah dinding rumah tua, bikin bayangan di lantai kayak garis-garis yang bergerak pelan. Vigo duduk di kasurnya, tangannya pegang senter yang udah mati baterainya. Matanya ngeliatin jendela yang penuh bekas cakar. Ketek putih itu balik setiap malam sejak bapak hilang. Cuma duduk di luar, ngeliatin dia, kayak nunggu sesuatu. Vigo nggak takut lagi sekarang, cuma capek. Capek sama rasa bersalah yang nggak hilang-hilang. Ria duduk di ruang tamu, tangannya pegang buku kecil yang dia temuin di bawah meja kamar terlarang pagi tadi. Buku itu penuh tulisan tangan Darmawan, hurufnya kecil-kecil dan buram kayak ditulis buru-buru. Putri masuk bawa segelas air. "Bu, makan dulu. Udah 3 hari ibu cuma diem," katanya pelan, nadanya penuh khawatir. Ria cuma geleng kepala, matanya nggak lelet dari buku itu. "Aku nemuin sesuatu, Put. Bapak kalian nulis soal pesugihan ini," bisiknya, tangannya gemeteran buka halaman terakhir. Vigo dengar dari kamar, buru-buru keluar, berdiri deket ibunya. "Apa yang bapak tulis, Bu?" tanyanya. Nadanya penasaran tapi takut. Ria tarik napas panjang, terus baca pelan. "Kalau ritual terganggu, kutukan gak bisa balik. Dia jadi penunggu selamanya, tapi ada cara buat lepasin. Darah yang ganggu harus balikin apa yang dia ambil." Ria berhenti, matanya melotot ke Vigo. "Go, apa yang kamu ambil dari kamar bapak waktu itu?" Vigo bingung. "Aku nggak ambil apa-apa." "Bu, aku cuma lihat." Putri tiba-tiba ingat sesuatu. "Tunggu Go, kamu ambil bulu putih dari meja kan? Waktu kita masuk bareng." Vigo melongo. Dia ingat sekarang. Bulu kecil yang dia pegang pas mereka nyelinap ke kamar terlarang. "Aku taruh di saku, terus aku buang di halaman, Kak," katanya cepet. Mukanya pucat. Ria berdiri mendadak. "Cari bulu itu sekarang, Go. Itu kuncinya," teriaknya, nadanya penuh harapan yang campur takut. Mereka bertiga lari ke halaman, bawa senter baru dari dapur. Hujan mulai turun pelan, bikin tanah becek, tapi mereka nggak peduli. Vigo coba inget tempat dia buang bulu itu, deket pohon pisang. Yang udah layu, dia garuk-garuk tanah pakai tangan. Ria sama Putri bantu, sampai akhirnya Vigo nemuin bulu putih kecil, basah kena hujan, tapi masih utuh. "Ini dia, Bu," teriaknya, tangannya gemeteran pegang bulu itu. Ria tarik napas dalam. "Kita harus bakar ini di kamar terlarang, sesuai tulisan Bapak." Mereka balik ke dalam, buru-buru ke kamar kecil itu. Ria ambil korek dari dapur terus taruh bulu di lantai tanah. "Mas, kalau kamu denger baliklah," bisiknya, terus nyalain api. Bulu itu terbakar cepet, asapnya tebel banget. Bau manis yang dulu Vigo takutin sekarang campur sama bau tanah basah. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari luar. Terus ketek putih itu masuk ke kamar, lompat dari pintu. Matanya merah nyala ngeliatin mereka. Vigo mundur. "Bu, dia datang," teriaknya, tapi Ria tarik tangannya. "Jangan takut, Go, ini Bapak." Ketek putih itu duduk di depan api, badannya goyang pelan, terus bulu-bulunya mulai rontok, jatuh ke lantai kayak daun kering. Matanya yang merah, perlahan pudar, jadi coklat biasa, dan badannya membesar lagi, jadi manusia. Dalam hitungan detik Darmawan duduk di situ, telanjang,
Mukanya pucat, tangannya gemeteran pegang lantai. Ria jerit, lari peluk suaminya. "Mas, kamu balik!" Nangisnya. Air matanya campur hujan yang netes dari atap. Darmawan cuma diem, matanya kosong. Terus ngomong pelan, "Aku nggak bisa lama, Ri. Kutukan ini cuma lelet, nggak hilang." Vigo sama Putri berdiri di pintu. Takut tapi lega lihat bapak balik. Meskipun cuma bentuk manusia biasa sekarang. Darmawan ngeliatin Vigo. "Go, maafin bapak. Aku yang salah mulai ini, bukan kamu," katanya. Suaranya lelet banget. Vigo nangis. "Aku juga minta maaf, Pak. Aku nggak sengaja ganggu." Darmawan cuma senyum kecil, terus badannya mulai goyang lagi. Bulu putih kecil tumbuh di tangannya. "Aku harus pergi, Ri. Jaga anak-anak," bisiknya. Terus badannya menyusut, jadi ketek putih lagi. Tapi kali ini matanya nggak merah, cuma cokelat. Penuh sedih. Dia lompat keluar, hilang di kegelapan hujan. Ria duduk di lantai, nangis pelan, tapi kali ini nggak putus asa. "Dia udah bebas, Putgo. Nggak sepenuhnya, tapi dia nggak nyanyi lagi," katanya. Nadanya lelet, tapi ada harapan. Vigo sama Putri peluk ibunya, ngerasa lega meskipun sedih. Rumah ini nggak bakal sama lagi, tapi ketek putih itu nggak bakal balik buat ngintip. Dia tahu itu sekarang. Pagi harinya, warga lihat pohon pisang deket rumah mulai hijau lagi, meskipun cuma sedikit. Pak RT bilang ke dukun, "Kayaknya kutukan udah selesai, tapi rumah itu tetap punya cerita." Mereka mutusin buat ninggalin rumah tua itu apa adanya. Nggak usah diganggu. Ria, Vigo, sama Putri pindah ke rumah kecil di kampung sebelah seminggu kemudian, bawa cuma barang yang perlu. Azmi balik dari kota minta maaf terus ikut mereka. Rumah tua itu sekarang kosong, pintunya terbuka lebar, cuman angin yang masuk. Warga bilang kadang ada suara ketawa kecil dari dalam, tapi nggak ada yang takut lagi. It's just a story now. Vigo, pas malam terakhir di Subang, nulis di buku kecilnya, "Bapak udah pergi, tapi dia nggak benci aku. Aku harap dia tenang." Dia simpen buku itu di tas, terus ikut ibunya jalan ke kehidupan baru, ninggalin ketek putih jadi legenda yang nggak bakal dia lupain.